Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga kabar Anda baik, hati Anda gembira, dan tubuh Anda terasa segar bugar. Mari kita awali pertemuan kita dengan senyum yang tulus dan pikiran yang positif. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak berinteraksi di kolom komentar. Silakan tulis dari kota atau desa mana Anda menonton video ini, berapa usia Anda sekarang, dan bagaimana kondisi kesehatan Anda akhir-akhir ini. Tidak ada jawaban yang salah di sini, karena tujuan kita hanyalah saling mengenal, saling menyemangati, dan membentuk komunitas sehat yang penuh dukungan. Bagi Anda yang mungkin sedang kurang fit, batuk-batuk, pegal-pegal, atau sedang menjalani pengobatan, saya ingin mengucapkan doa khusus. Semoga Tuhan memberi Anda kesembuhan yang cepat, meringankan rasa nyeri, dan menenangkan hati Anda. Dan bagi Anda yang saat ini dalam kondisi sehat, saya mendoakan agar kesehatan itu terjaga terus, tubuh Anda tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan semangat Anda tidak pernah padam. Sahabatku, kesehatan adalah harta yang tak ternilai, apalagi di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Saya tahu, sebagian dari kita ada yang sudah melewati usia 60, 70, bahkan 80 tahun, dan itu adalah anugerah luar biasa. Setiap napas yang kita hirup adalah kesempatan baru untuk berbuat baik, belajar hal baru, dan menjaga tubuh agar tetap bugar. Itu sebabnya, di channel ini, saya selalu ingin menghadirkan informasi yang bermanfaat, mudah dipahami, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang mungkin sudah tidak asing di telinga dan di meja makan kita, telur. Ya, telur bahan makanan sederhana yang sering kita jumpai setiap hari. Mungkin Anda mengingat saat kecil dulu, ibu atau nenek kita selalu memasakkan telur rebus atau telur dadar untuk sarapan sebelum berangkat sekolah atau membantu orang tua di rumah. Dan sampai sekarang, telur masih menjadi salah satu makanan yang digemari lintas usia, dari anak-anak hingga lansia. Tapi, sahabat channel Lansia Sehat, tahukah Anda bahwa di balik bentuknya yang sederhana, telur menyimpan begitu banyak manfaat untuk kesehatan, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut? Banyak dokter dan ahli gizi menempatkan telur sebagai salah satu sumber nutrisi terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh. Tidak hanya karena harganya terjangkau dan mudah didapat, tetapi juga karena kandungan gizinya yang lengkap. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan manfaatnya, saya ingin mengajak Anda untuk mengingat satu hal penting, cara kita menyikapi makanan. Kita semua tahu, tidak ada makanan yang benar-benar ajaib atau sakti yang bisa langsung menyembuhkan segala penyakit. Tetapi, jika kita mengatur pola makan dengan baik, memadukannya dengan gaya hidup sehat, dan mengonsumsi makanan yang tepat termasuk telur, maka kita bisa merasakan perubahan positif yang nyata pada tubuh kita. Coba, sahabat, bayangkan pagi yang indah di rumah. Anda bangun dengan perasaan segar, membuka jendela, membiarkan sinar matahari masuk, lalu menyiapkan sarapan sederhana, satu butir telur rebus hangat, segelas air putih, dan mungkin sedikit sayur kukus. Mungkin terdengar sederhana, tapi kebiasaan kecil seperti ini bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan Anda, terutama dalam jangka panjang. Nah, mengapa saya mengangkat topik telur hari ini? Karena sering sekali saya mendengar komentar atau pertanyaan dari sahabat channel Lansia Sehat di video-video sebelumnya. Dok, boleh nggak sih lansia makan telur setiap hari? Katanya telur bikin kolesterol tinggi. Benar atau enggak, Dok? Apa telur kampung lebih sehat dari telur biasa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa banyak dari kita masih punya keraguan atau belum mendapatkan penjelasan yang lengkap. Dan disinilah saya ingin membantu menjelaskannya, dengan bahasa yang sederhana, tanpa istilah medis yang rumit, supaya semua bisa paham. Kita akan lihat bersama, dari kacamata medis dan juga pengalaman nyata, apa saja manfaat telur bagi kesehatan lansia. Selain itu, saya juga akan berbagi testimoni dari beberapa orang yang sudah rutin mengonsumsi telur, termasuk lansia yang merasa tubuhnya lebih kuat, matanya lebih segar, atau daya ingatnya lebih baik. Testimoni ini bukan sekadar cerita, tapi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Siapa tahu, dari cerita orang lain, kita bisa termotivasi untuk mencoba kebiasaan sehat yang sama. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan, sahabat, meskipun kita akan membahas manfaatnya, bukan berarti kita bisa makan telur tanpa batas. Dokter gizi biasanya memberikan panduan jumlah konsumsi yang aman, terutama bagi yang punya riwayat kolesterol atau masalah kesehatan tertentu. Jadi, sambil belajar manfaatnya, kita juga akan belajar cara mengonsumsinya dengan bijak. Di bab-bab selanjutnya, kita akan mengupas 12 manfaat telur untuk kesehatan secara rinci. Kita akan mulai dari manfaatnya untuk kesehatan mata, fungsi otak, sampai menjaga kesehatan tulang, jantung,
dan kulit. Kita juga akan membahas kandungan gizi yang membuat telur begitu istimewa, dan tentu saja, tips sederhana untuk memasaknya supaya tetap sehat. Saya ingin mengajak sahabat channel Lansia Sehat untuk mengikuti pembahasan ini sampai akhir, karena di bagian penutup nanti, saya akan berikan tips konsumsi harian yang aman untuk lansia berdasarkan rekomendasi dokter. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai, ya. Sebelum kita lanjut, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Rasakan ketenangan itu. Bersyukurlah kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan menjaga kesehatan. Saya doakan sekali lagi, semoga sahabat channel Lansia Sehat selalu diberi tubuh yang sehat, hati yang damai, dan umur yang panjang. Baik, sekarang, mari kita bersiap masuk ke bab berikutnya, di mana kita akan membahas sekilas tentang telur dan kandungan gizinya. Ini penting supaya kita paham mengapa telur begitu bermanfaat, dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, baru kita akan membongkar satu persatu manfaatnya menurut penjelasan dokter. Jadi, tetap bersama saya, dan mari kita mulai perjalanan sehat ini bersama-sama. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah saling menyapa, saling mendoakan, dan mempersiapkan hati untuk membahas topik kita hari ini, telur. Sekarang, sebelum kita masuk ke daftar manfaatnya satu persatu, saya ingin mengajak Anda mengenal dulu apa yang membuat telur begitu istimewa. Karena, seperti kata pepatah, kalau kita sudah mengenal sesuatu dengan baik, kita akan lebih mudah menghargainya dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Telur adalah salah satu bahan makanan yang sudah dikonsumsi manusia sejak ribuan tahun lalu. Awalnya, manusia mengonsumsi telur dari burung liar, tetapi seiring perkembangan zaman, manusia mulai membudidayakan ayam, bebek, dan unggas lainnya untuk mendapatkan telur secara berkelanjutan. Hingga sekarang, telur ayam adalah jenis yang paling sering kita konsumsi, disusul telur bebek, telur puyuh, bahkan telur angsa di beberapa daerah. Bentuknya sederhana, bulat lonjong, dengan kulit luar yang melindungi isinya. Tapi di balik kulit yang rapuh itu, terdapat dua bagian utama yang sangat berharga, putih telur dan kuning telur. Keduanya punya kandungan gizi yang saling melengkapi. Mari kita lihat satu persatu. 1. Putih telur, sumber protein murni. Putih telur hampir seluruhnya terdiri dari air dan protein. Protein yang ada di putih telur dikenal sebagai protein albumin, yang memiliki kualitas tinggi. Artinya, kandungan asam aminonya lengkap dan mudah diserap tubuh. Bagi lansia, ini penting sekali karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai kehilangan massa otot secara alami, sarcopenia. Konsumsi protein berkualitas membantu memperlambat proses ini, menjaga kekuatan otot, dan mendukung pemulihan jaringan tubuh setelah sakit atau cedera. Putih telur juga hampir tidak mengandung lemak dan kolesterol. Jadi, bagi Anda yang harus mengontrol asupan kolesterol, putih telur bisa menjadi pilihan aman. 2. Kuning telur, sumber lemak sehat dan vitamin. Banyak orang takut pada kuning telur karena dianggap tinggi kolesterol. Memang benar, kuning telur mengandung kolesterol, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah wajar tidak secara otomatis meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang sehat. Malah, kolesterol dari telur bisa membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, yang melindungi pembuluh darah. Kuning telur mengandung lemak sehat, termasuk asam lemak omega-3, terutama jika telur berasal dari ayam yang diberi pakan kaya omega-3. Selain itu, kuning telur adalah sumber vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin ini berperan besar dalam menjaga kesehatan mata, tulang, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Di dalam kuning telur juga terdapat zat kolin, yang sangat penting untuk fungsi otak dan memori. Kolin membantu menjaga struktur membran sel dan berperan dalam proses pengiriman sinyal antar sel saraf. Bagi lansia, kolin dapat membantu mempertahankan daya ingat dan mengurangi risiko penurunan fungsi kognitif. 3. Vitamin dan mineral lengkap. Selain vitamin A, D, E, dan K, telur juga mengandung vitamin B kompleks, seperti vitamin B2, riboflavin, B6, dan B12. Vitamin-vitamin ini membantu tubuh memproses energi dari makanan, mendukung pembentukan sel darah merah, dan menjaga kesehatan saraf. Dari segi mineral, telur kaya akan zat besi, fosfor, selenium, dan zinc. Zat besi membantu mencegah anemia, fosfor penting untuk kesehatan tulang, selenium bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan, sedangkan zinc berperan dalam sistem imun dan proses penyembuhan luka. 4. Lutein dan zeaxanthin, pelindung mata. Ini adalah dua jenis antioksidan karotenoid yang terdapat dalam kuning telur.
Lutein dan zeaxanthin berperan melindungi mata dari kerusakan akibat cahaya biru dan radikal bebas, serta mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia dan katarak. Kandungan ini membuat telur sangat bermanfaat untuk kesehatan mata, terutama bagi lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi penglihatan. 5. Sumber energi padat gizi. Setiap butir telur berukuran sedang hanya mengandung sekitar 70-80 kalori, tapi di dalamnya sudah terdapat protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Ini membuat telur termasuk makanan padat gizi, nutrien dense. Artinya, kita mendapatkan banyak nutrisi tanpa harus mengonsumsi banyak kalori. Perbedaan jenis telur. Mungkin sahabat channel Lansia Sehat sering bertanya-tanya, apa bedanya telur ayam negeri, telur ayam kampung, dan telur bebek? Telur ayam negeri, ukuran seragam, harga lebih terjangkau, mudah didapat di pasar atau supermarket. Kandungan gizinya tetap baik, cocok untuk konsumsi sehari-hari. Telur ayam kampung, ukuran lebih kecil, warna kuning telur biasanya lebih pekat, rasanya dianggap lebih gurih, dan kandungan omega-3 bisa lebih tinggi jika ayamnya dibiarkan mencari makan alami. Telur bebek, ukuran lebih besar, rasa lebih kuat, kandungan lemak lebih tinggi. Banyak digunakan untuk membuat kue atau masakan tertentu. Telur puyuh, kecil, rasa gurih, sering dijadikan pelengkap makanan. Kandungan gizinya mirip dengan telur ayam, tetapi dalam porsi kecil. Dokter gizi umumnya mengatakan bahwa semua jenis telur memiliki manfaat, asalkan dikonsumsi dengan cara yang benar dan dalam jumlah yang sesuai. Cara memasak yang disarankan. Kandungan gizi telur bisa dipengaruhi oleh cara memasaknya. Memasak telur dengan cara direbus atau dipindang akan mempertahankan lebih banyak nutrisi dan tidak menambah lemak jenuh. Menggoreng dengan minyak berlebihan atau mentega banyak justru bisa menambah kalori dan lemak jenuh yang tidak sehat bagi jantung. Metode memasak yang sehat untuk lansia. Rebus, setengah matang atau matang penuh. Orak-arik tanpa banyak minyak. Panggang, misalnya di oven, untuk membuat omelet sehat. Porsi aman untuk lansia. Banyak dokter menganjurkan konsumsi 3-7 butir telur per minggu bagi lansia sehat tanpa masalah kolesterol. Namun, bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung atau kolesterol tinggi, biasanya dianjurkan mengutamakan putih telur dan membatasi kuningnya, sesuai saran dokter. Sahabatku, setelah kita mengenal kandungan gizi telur, sekarang kita paham mengapa telur dianggap sebagai superfood yang terjangkau. Kombinasi protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan membuatnya sangat bermanfaat, apalagi bagi kita yang ingin menjaga kesehatan di usia senja. Di bab selanjutnya, kita akan mulai masuk ke manfaat pertama dan kedua telur bagi kesehatan, yaitu menjaga kesehatan mata dan fungsi otak. Kedua hal ini sangat penting bagi lansia karena penglihatan dan daya ingat adalah aset berharga yang perlu kita rawat sebaik-baiknya. Jadi, tetap bersama saya, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kandungan gizi telur di bab sebelumnya, sekarang kita akan mulai membahas manfaatnya satu persatu. Kita akan mulai dari dua manfaat yang sangat penting bagi kita di usia lanjut, yaitu menjaga kesehatan mata dan mendukung fungsi otak. Mengapa dua hal ini saya letakkan di awal? Karena penglihatan yang jelas dan daya ingat yang tajam adalah modal besar untuk menjalani hari-hari dengan mandiri dan penuh semangat. Manfaat 1. Menjaga kesehatan mata. Di usia muda, mata kita biasanya masih jernih dan fokus. Namun, seiring bertambahnya usia, berbagai masalah penglihatan mulai muncul. Beberapa di antaranya umum dialami lansia, seperti katarak, degenerasi makula terkait usia, AMD, age-related macular degeneration, dan rabun jauh atau dekat yang semakin bertambah. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari proses penuaan alami, paparan radikal bebas, hingga kekurangan nutrisi tertentu. Nah, disinilah telur punya peran besar. Salah satu kandungan yang membuat telur istimewa adalah lutein dan zeaxanthin. Keduanya adalah antioksidan kuat yang termasuk kelompok karotenoid. Penelitian menunjukkan bahwa lutein dan zeaxanthin dapat membantu melindungi retina mata dari kerusakan akibat cahaya biru dan radikal bebas. Radikal bebas ini bisa berasal dari paparan sinar matahari langsung, polusi, bahkan dari layar gadget yang sering kita gunakan. Kuning telur merupakan salah satu sumber lutein dan zeaxanthin yang sangat baik, dan kelebihannya dibandingkan sumber nabati adalah bentuknya yang mudah diserap tubuh. Sayuran hijau seperti bayam dan kale memang mengandung lutein, tetapi penyerapan dari telur lebih optimal karena adanya lemak sehat di kuning telur.
Lemak ini membantu membawa karotenoid tersebut langsung ke aliran darah dan menuju jaringan mata. Manfaat lutein dan zeaxanthin ini tidak hanya mencegah kerusakan mata, tetapi juga bisa memperlambat perkembangan penyakit mata yang sudah ada. Misalnya, bagi lansia yang mulai mengalami katarak ringan, asupan nutrisi ini dapat membantu memperlambat kekeruhan lensa mata. Selain itu, vitamin A dalam kuning telur berperan penting untuk mencegah rabun senja, kesulitan melihat di cahaya redup, dan menjaga kelembapan kornea. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan mata kering dan gangguan penglihatan serius. Bayangkan, sahabat, dengan hanya menambahkan telur rebus ke dalam sarapan, kita sudah membantu mata kita tetap jernih dan sehat. Apalagi jika kita kombinasikan dengan sayuran hijau dan buah-buahan, manfaatnya akan berlipat ganda. Manfaat 2. Mendukung fungsi otak. Otak adalah pusat komando tubuh kita. Semua yang kita lakukan berjalan, berbicara, mengingat, bahkan merasakan emosi dikendalikan oleh otak. Seiring bertambahnya usia, otak kita mengalami penurunan fungsi alami. Gejalanya bisa bermacam-macam, mudah lupa, sulit fokus, lambat merespons, atau bingung saat melakukan kegiatan yang biasanya mudah. Salah satu nutrisi penting yang berperan besar dalam menjaga fungsi otak adalah kolin, dan telur adalah salah satu sumber kolin terbaik. Kolin berfungsi membantu pembentukan asetilkolin, yaitu neurotransmitter yang terlibat dalam proses belajar dan mengingat. Bayangkan asetilkolin ini seperti jembatan yang menghubungkan satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Jika jembatan ini kuat, pesan yang dikirim otak akan lebih cepat dan jelas sampai ke tujuan. Penelitian menunjukkan bahwa asupan kolin yang cukup dapat membantu memperbaiki daya ingat, mempertajam konsentrasi, dan bahkan mengurangi risiko penurunan kognitif pada lansia. Beberapa studi juga mengaitkan kolin dengan pencegahan penyakit Alzheimer atau demensia, meski tentu saja kolin bukan obat, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung kesehatan otak. Selain kolin, telur juga mengandung vitamin B12, B6, dan folat. Ketiga nutrisi ini bekerja sama untuk mengurangi kadar homocysteine dalam darah. Homocysteine yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di otak dan meningkatkan risiko stroke serta gangguan memori. Jadi, mengonsumsi telur secara rutin, dalam jumlah wajar, dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah otak. Kandungan lemak sehat dalam kuning telur, terutama jika berasal dari ayam yang diberi pakan kaya omega-3, juga berperan dalam kesehatan otak. Omega-3 adalah komponen penting membran sel otak, yang membantu menjaga kelenturan sel saraf sehingga komunikasi antar sel berjalan lancar. Keterkaitan kesehatan mata dan otak. Sahabatku, menariknya, kesehatan mata dan otak saling berkaitan. Mata adalah salah satu organ yang terhubung langsung dengan otak melalui saraf optik. Gangguan pada pembuluh darah atau saraf di otak bisa memengaruhi penglihatan, dan sebaliknya, masalah penglihatan yang dibiarkan bisa membuat otak bekerja lebih keras, yang pada akhirnya memicu kelelahan mental. Dengan mengonsumsi telur secara teratur, kita tidak hanya menjaga penglihatan tetap tajam, tetapi juga mendukung kesehatan otak. Dua manfaat ini akan membantu kita tetap mandiri di usia lanjut, bisa membaca koran tanpa kesulitan, mengenali wajah cucu-cucu kita dengan jelas, dan mengingat momen-momen indah bersama keluarga. Testimoni nyata. Mari saya ceritakan salah satu testimoni dari seorang sahabat channel Lansia Sehat yang mengirimkan pesannya beberapa waktu lalu. Beliau bernama Ibu Siti, berusia 68 tahun, tinggal di Jawa Tengah. Sebelum rutin mengonsumsi telur, Ibu Siti sering merasa matanya cepat lelah saat membaca Al-Quran di pagi hari. Selain itu, beliau mengaku sering lupa meletakkan kunci atau dompetnya. Setelah mendengar saran dokter untuk menambahkan 4-5 butir telur per minggu ke dalam menu hariannya, dengan porsi kuning telur yang disesuaikan, beliau mulai mencoba. 3 bulan kemudian, Ibu Siti mengabarkan bahwa matanya terasa lebih segar, dan ia mulai jarang lupa menaruh barang-barangnya. Tentu saja, beliau juga mengombinasikan telur dengan sayuran, buah, dan olahraga ringan setiap pagi. Pesan beliau sederhana, telur itu murah, gampang didapat, dan manfaatnya besar. Jangan takut makan telur kalau tahu batasnya. Testimoni seperti ini memperkuat pesan bahwa kebiasaan sederhana, jika dilakukan rutin dan dengan cara yang benar, bisa membawa perubahan nyata. Sahabat channel Lansia Sehat, 2 manfaat ini hanyalah awal dari daftar panjang manfaat telur untuk kesehatan kita. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat ketiga dan keempat, yaitu memperkuat otot dan mendukung pemulihan tubuh. Ini sangat penting karena di usia lanjut, kekuatan otot adalah kunci untuk mencegah jatuh, menjaga keseimbangan, dan mempertahankan kemandirian kita. Jadi,
Pastikan Anda tetap bersama saya di bab selanjutnya, karena kita akan belajar bagaimana protein dan asam amino dari telur bisa membantu tubuh kita tetap kuat dan cepat pulih dari sakit atau cedera. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana telur bisa membantu menjaga kesehatan mata dan fungsi otak, dua hal penting yang membuat kita tetap mandiri dan aktif di usia senja. Sekarang, kita akan melangkah ke manfaat berikutnya yang tak kalah penting, yaitu memperkuat otot dan mendukung pemulihan tubuh. Mengapa kedua manfaat ini sangat penting? Karena di usia lanjut, kekuatan otot bukan hanya soal tampil bugar, tapi juga soal mempertahankan kualitas hidup. Kekuatan otot membantu kita tetap bisa berjalan tanpa bantuan, bangun dari kursi tanpa kesulitan, dan mengangkat barang-barang ringan di rumah. Sementara kemampuan tubuh untuk pulih dengan cepat membantu kita bangkit kembali setelah sakit atau mengalami cedera. Manfaat 3. Memperkuat otot. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami mengalami penurunan massa otot. Kondisi ini dikenal dengan istilah sarcopenia. Biasanya mulai terjadi di usia 40-an dan semakin cepat setelah usia 60 tahun. Jika tidak diimbangi dengan asupan protein yang cukup dan aktivitas fisik, penurunan otot ini bisa membuat tubuh lemah, mudah jatuh, dan sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, disinilah telur punya peran penting. Telur adalah sumber protein lengkap, artinya mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk dan memperbaiki jaringan otot. Asam amino ini tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Protein pada telur memiliki skor biologis tinggi, artinya hampir seluruh protein yang terkandung di dalamnya dapat digunakan oleh tubuh untuk fungsi-fungsi vital, termasuk pembentukan otot. Bahkan, dalam dunia nutrisi olahraga, protein telur dianggap sebagai salah satu standar emas untuk menilai kualitas protein makanan lain. Bagi lansia, mengonsumsi telur secara rutin dapat membantu memperlambat penurunan massa otot, meningkatkan kekuatan otot sehingga memudahkan aktivitas harian, menjaga keseimbangan tubuh dan mengurangi risiko jatuh. Misalnya, satu butir telur ukuran sedang mengandung sekitar 6-7 gram protein berkualitas tinggi. Jika Anda menambahkan 2 butir telur rebus dalam menu sarapan, Anda sudah mendapatkan sekitar 12-14 gram protein murni, belum termasuk dari sumber makanan lain di hari itu. Manfaat 4. Mendukung pemulihan tubuh. Selain memperkuat otot, protein dalam telur juga berperan besar dalam proses pemulihan tubuh. Pemulihan ini bisa berarti banyak hal, pulih setelah sakit, setelah operasi, setelah cedera, atau bahkan pemulihan setelah aktivitas fisik yang melelahkan. Ketika tubuh mengalami luka atau peradangan, ia membutuhkan bahan baku untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Protein adalah bahan baku utama tersebut, dan asam amino di dalamnya bertindak seperti bata yang menyusun kembali dinding yang rusak. Dengan asupan protein yang cukup, proses perbaikan jaringan bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Selain protein, telur mengandung zat besi yang membantu pembentukan hemoglobin, yaitu komponen darah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen ini sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka dan memulihkan energi. Telur juga mengandung zinc dan selenium, dua mineral yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Zinc membantu mempercepat penyembuhan luka dengan merangsang pertumbuhan sel baru, sementara selenium berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi lansia, proses pemulihan biasanya lebih lambat dibandingkan orang yang lebih muda. Itu sebabnya, memastikan asupan nutrisi yang cukup terutama protein dan mineral dari sumber alami seperti telur dapat membuat perbedaan besar. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan seorang lansia bernama Pak Wawan, usia 72 tahun, yang baru saja menjalani operasi lutut ringan. Dokternya menyarankan untuk memperbanyak asupan protein dan makanan bergizi untuk mempercepat pemulihan. Setiap pagi, anaknya menyiapkan sarapan berupa 1 telur rebus, roti gandum, dan sayuran rebus. Siangnya, ada tambahan telur orak-arik dengan sedikit minyak zaitun. Hanya dalam waktu beberapa minggu, kondisi luka jahitnya membaik, ia bisa berjalan dengan lebih stabil, dan energinya kembali. Tentu saja, pemulihan ini juga dibantu oleh terapi fisik dan pola makan seimbang secara keseluruhan, tetapi peran telur di sini tidak bisa diabaikan. Tips mengonsumsi telur untuk kesehatan otot dan pemulihan. Pilih cara memasak yang sehat, rebus, kukus, atau orak-arik dengan sedikit minyak sehat. Hindari menggoreng dengan minyak berulang kali, karena dapat menambah lemak jenuh. Kombinasikan dengan sumber nutrisi lain, misalnya telur dengan sayuran hijau, biji-bijian utuh,
atau buah segar untuk mendapatkan vitamin dan mineral tambahan. Atur porsi sesuai kebutuhan. Untuk lansia sehat tanpa masalah kolesterol, 1 butir telur per hari umumnya aman. Jika ada masalah kolesterol tinggi, konsultasikan ke dokter untuk pengaturan porsi. Konsumsi di waktu yang tepat. Mengonsumsi protein di pagi hari dapat membantu memberikan energi dan menjaga massa otot lebih optimal sepanjang hari. Pesan dokter gizi untuk lansia. Banyak dokter gizi menyarankan lansia untuk fokus pada asupan protein berkualitas tinggi setiap hari, karena protein adalah salah satu nutrisi yang sering kurang dikonsumsi di usia lanjut. Telur menjadi pilihan yang tepat karena praktis, terjangkau, dan mudah diolah. Namun, ingat, sahabat channel Lansia Sehat, telur bukan satu-satunya sumber protein. Variasikan juga dengan ikan, tahu, tempe, ayam tanpa kulit, atau kacang-kacangan untuk hasil yang lebih optimal. Sahabat, kita sudah membahas bagaimana telur bisa membantu mempertahankan kekuatan otot dan mempercepat pemulihan tubuh. 2 manfaat ini sangat berarti karena memungkinkan kita untuk tetap aktif, mandiri, dan terhindar dari risiko cedera yang bisa menurunkan kualitas hidup. Di bab selanjutnya, kita akan melanjutkan ke manfaat kelima dan keenam, yaitu menjaga kesehatan tulang dan sistem imun. Kedua hal ini sangat penting untuk mencegah osteoporosis dan melindungi tubuh dari serangan penyakit. Jadi, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, karena kita akan melihat bagaimana vitamin D, kalsium, selenium, dan zinc dalam telur bisa bekerja sama menjaga tubuh kita tetap kuat dari dalam. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana telur membantu memperkuat otot dan mendukung pemulihan tubuh, 2 hal yang membuat kita tetap mandiri, aktif, dan tidak mudah lelah di usia lanjut. Sekarang, kita akan melangkah ke manfaat berikutnya, yang juga sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan tulang dan menguatkan sistem imun. Mengapa 2 hal ini begitu krusial? Karena tulang yang kuat berarti kita bisa bergerak bebas tanpa takut patah tulang, dan sistem imun yang baik berarti tubuh kita lebih siap melawan penyakit. Keduanya saling berkaitan, karena ketika kita jatuh sakit, tulang dan otot bisa ikut melemah. Sebaliknya, ketika tulang rapuh, kita lebih rentan cedera, dan proses pemulihan akan sangat bergantung pada daya tahan tubuh. Manfaat 5. Menjaga kesehatan tulang. Banyak orang mengira bahwa kesehatan tulang hanya bergantung pada kalsium. Memang benar, kalsium adalah bahan utama pembentuk tulang, tetapi tubuh kita juga memerlukan vitamin D agar kalsium bisa diserap dengan baik. Tanpa vitamin D yang cukup, kalsium yang kita makan hanya akan lewat tanpa benar-benar disimpan dalam tulang. Nah, telur terutama kuningnya mengandung vitamin D alami. Vitamin D ini membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan lain seperti susu, keju, ikan, atau sayuran hijau. Bayangkan vitamin D sebagai penjaga pintu yang membuka jalur kalsium untuk masuk ke tulang. Selain vitamin D, telur juga mengandung fosfor. Fosfor adalah mineral yang bekerja bersama kalsium membentuk struktur tulang yang kokoh. Sekitar 85% fosfor dalam tubuh kita tersimpan di tulang dan gigi. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan tulang rapuh dan nyeri sendi. Untuk lansia, masalah kesehatan tulang yang sering muncul adalah osteoporosis, yaitu kondisi di mana kepadatan tulang berkurang sehingga mudah patah. Osteoporosis seringkali tidak menimbulkan gejala sampai terjadi patah tulang. Karena itu, pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Salah satu langkah pencegahannya adalah memastikan asupan vitamin D, kalsium, dan fosfor cukup, dan telur bisa menjadi bagian dari solusi ini. Kombinasi mengonsumsi telur secara rutin, berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan melakukan latihan ringan seperti jalan kaki atau senam lansia bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan tulang. Banyak dokter menganjurkan minimal 2-3 kali seminggu mengonsumsi telur utuh, kuning dan putih, untuk memastikan vitamin D tercukupi, terutama bagi lansia yang jarang terkena sinar matahari. Manfaat 6. Menguatkan sistem imun. Sistem imun adalah perisai alami tubuh kita. Ia bekerja tanpa henti melawan virus, bakteri, dan kuman yang mencoba masuk. Di usia muda, sistem imun biasanya lebih tangguh, tetapi seiring bertambahnya usia, kekuatannya bisa menurun. Proses ini dikenal dengan istilah imunosenescence. Disinilah peran telur kembali terlihat. Telur mengandung selenium dan zinc, 2 mineral yang sangat penting untuk menjaga dan memperkuat daya tahan tubuh. Selenium bertindak sebagai antioksidan, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selenium juga berperan dalam fungsi tiroid, yang mengatur metabolisme dan energi tubuh. Zinc membantu pembentukan dan aktivasi sel-sel imun, serta berperan penting dalam proses penyembuhan luka.
Kekurangan zinc dapat membuat seseorang lebih mudah terserang flu atau infeksi. Selain selenium dan zinc, telur juga kaya akan vitamin A dan vitamin E, yang keduanya berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan selaput lendir di saluran pernapasan dan pencernaan garis pertahanan pertama tubuh melawan kuman. Vitamin E, di sisi lain, membantu mengurangi peradangan dan mendukung fungsi sel imun. Yang menarik, protein dalam telur juga mendukung produksi antibodi senjata utama sistem imun untuk melawan penyakit. Jadi, ketika kita sakit, asupan protein yang cukup dari telur dapat membantu tubuh memproduksi lebih banyak antibodi sehingga proses penyembuhan berjalan lebih cepat. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Mari kita ambil contoh Bapak Ahmad, seorang pensiunan guru berusia 70 tahun. Beliau jarang makan telur karena takut kolesterolnya naik. Namun, setelah berkonsultasi dengan dokter dan diberitahu bahwa telur tetap aman dikonsumsi dalam jumlah wajar, beliau mulai rutin sarapan dengan 1 butir telur rebus 3-4 kali seminggu, dipadukan dengan sayur dan roti gandum. Hasilnya, setelah beberapa bulan, beliau merasa lebih bertenaga dan jarang terkena flu. Bahkan saat banyak orang di sekitarnya pilek, beliau tetap sehat. Dokternya juga mengatakan bahwa kadar vitamin D-nya membaik, yang berarti tulangnya mendapat manfaat tambahan. Tips konsumsi telur untuk tulang dan imun yang kuat. Konsumsi utuh, kuning dan putih. Vitamin D dan sebagian besar mineral berada di kuning telur, sementara putih telur kaya protein. Masak dengan cara sehat, rebus atau kukus lebih disarankan dibanding menggoreng, agar tidak menambah lemak jenuh berlebih. Kombinasikan dengan makanan kaya kalsium, misalnya, makan telur bersama sayur bayam, brokoli, atau minum susu rendah lemak. Jangan lupa sinar matahari pagi. Vitamin D alami dari telur akan lebih efektif jika kita juga mendapat sinar matahari pagi selama 10-15 menit setiap hari. Perhatikan jumlah konsumsi untuk lansia sehat. 1 butir telur per hari atau 5-7 butir per minggu biasanya aman, kecuali ada anjuran khusus dari dokter. Pesan dokter untuk lansia. Banyak lansia takut makan telur karena khawatir kolesterol naik. Faktanya, kolesterol dari makanan tidak selalu berdampak besar pada kolesterol darah, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan diimbangi dengan gaya hidup sehat. Yang lebih berbahaya justru adalah kekurangan protein, vitamin D, dan mineral penting, hal yang sering terjadi pada lansia yang menghindari telur sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya melihat telur dari satu sisi saja. Telur adalah paket nutrisi lengkap yang, jika dimanfaatkan dengan benar, bisa menjadi sahabat terbaik untuk menjaga tulang tetap kuat dan sistem imun tetap tangguh. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat bagaimana telur bisa membantu memperkuat tulang dan meningkatkan daya tahan tubuh, 2 fondasi penting agar kita tetap sehat di usia lanjut. Namun, masih ada manfaat lain yang sering dilupakan, yaitu peran telur dalam mengontrol kadar kolesterol baik dan menunjang kesehatan jantung. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat ke-7 dan ke-8 dari telur, sekaligus meluruskan mitos bahwa telur selalu buruk untuk jantung. Kita akan lihat penjelasan dokter dan penelitian terbaru yang mungkin akan mengubah cara pandang kita tentang telur. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana telur membantu menjaga kesehatan tulang dan memperkuat sistem imun, 2 hal yang menjadi benteng utama tubuh kita. Kini, kita akan melangkah ke pembahasan yang sering memunculkan banyak pertanyaan di kalangan lansia, bahkan mungkin masih memunculkan rasa ragu saat ingin makan telur. Topik ini adalah tentang kolesterol dan kesehatan jantung. Banyak dari kita yang sudah mendengar sejak lama bahwa telur adalah musuh bagi jantung karena mengandung kolesterol. Bahkan, mungkin ada yang pernah dilarang makan telur sama sekali oleh dokter puluhan tahun lalu. Tapi, sahabat, ilmu kedokteran terus berkembang. Penelitian terbaru memberikan pandangan yang lebih seimbang, bahkan menunjukkan bahwa telur bisa menjadi bagian dari pola makan sehat selama dikonsumsi dengan cara yang tepat. Manfaat 7. Mengontrol kolesterol baik, HDL. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa tidak semua kolesterol itu sama. Kolesterol dibagi menjadi 2 jenis utama. HDL, High Density Lipoprotein, dikenal sebagai kolesterol baik. HDL membantu mengangkut kelebihan kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati untuk diolah dan dibuang. Kadar HDL yang tinggi berhubungan dengan risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung. LDL, Low Density Lipoprotein, dikenal sebagai kolesterol jahat. LDL bisa menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak yang menyempitkan atau menyumbat aliran darah. Telur memang mengandung kolesterol, rata-rata sekitar 186 mg per butir, terutama di kuningnya. Namun,
Kolesterol yang kita makan tidak otomatis membuat kadar kolesterol darah naik drastis. Tubuh kita punya mekanisme untuk menyesuaikan. Jika asupan kolesterol dari makanan meningkat, produksi kolesterol oleh hati akan menurun. Penelitian modern menemukan bahwa pada kebanyakan orang sehat, mengonsumsi 1 butir telur per hari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan, telur dapat membantu meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik, dalam darah. HDL yang lebih tinggi berarti perlindungan lebih baik terhadap penumpukan plak di arteri. Selain itu, telur mengandung fosfolipid, khususnya lecitin, yang dapat membantu mengatur metabolisme lemak di tubuh. Fosfolipid ini berperan dalam menjaga keseimbangan kadar kolesterol, sehingga profil lipid darah menjadi lebih baik. Manfaat 8. Menunjang kesehatan jantung. Kesehatan jantung adalah salah satu prioritas utama bagi lansia. Penyakit jantung dan pembuluh darah masih menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia, terutama pada usia lanjut. Oleh karena itu, semua yang kita makan perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap jantung. Telur memiliki beberapa kandungan yang justru membantu menjaga kesehatan jantung. Asam lemak omega-3. Telur, terutama dari ayam yang diberi pakan kaya omega-3 atau telur bebek, mengandung asam lemak omega-3. Omega-3 membantu mengurangi peradangan di pembuluh darah, menurunkan kadar trigliserida, dan menjaga irama jantung tetap normal. Antioksidan lutein dan zeaxanthin. Selain baik untuk mata, kedua antioksidan ini membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga aliran darah tetap lancar. Arginin. Telur mengandung asam amino arginin, yang berperan dalam produksi nitrit oksida, NO, di dalam tubuh. NO membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan memperlancar peredaran darah. Protein berkualitas tinggi. Protein dalam telur membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dengan mendukung elastisitas pembuluh darah. Bagi lansia, menjaga jantung bukan hanya soal menghindari makanan berlemak, tetapi juga memastikan tubuh mendapat nutrisi yang membantu pembuluh darah tetap sehat dan berfungsi optimal. Mitos dan fakta tentang telur dan jantung. Banyak mitos yang membuat orang takut makan telur. Mari kita luruskan. Mitos, telur selalu meningkatkan risiko serangan jantung. Fakta, pada orang sehat, konsumsi telur dalam jumlah wajar tidak meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan, bisa membantu meningkatkan kolesterol baik, HDL. Mitos, semua orang harus menghindari kuning telur. Fakta, kuning telur mengandung sebagian besar vitamin, mineral, dan antioksidan. Kecuali ada kondisi medis tertentu, kuning telur tetap bermanfaat. Mitos, kolesterol dari telur lebih berbahaya daripada kolesterol dari daging merah. Fakta, kolesterol dari telur disertai nutrisi penting dan lemak sehat, sedangkan daging merah sering mengandung lemak jenuh tinggi yang justru lebih berisiko bagi jantung. Tips konsumsi telur untuk kesehatan jantung. Batasi jumlah sesuai kondisi kesehatan. Untuk lansia sehat, 1 butir telur utuh per hari atau 5-7 butir per minggu adalah aman. Untuk yang memiliki masalah kolesterol, konsultasikan dengan dokter, dan mungkin lebih banyak fokus pada putih telur. Olahan rendah lemak jenuh, pilih telur rebus, kukus, atau orak-arik dengan sedikit minyak sehat, minyak zaitun, canola. Hindari menggoreng dengan minyak berulang kali. Kombinasikan dengan makanan penyehat jantung, sayuran hijau, ikan berlemak sehat seperti salmon, alpukat, dan kacang-kacangan dapat meningkatkan manfaat telur bagi jantung. Kurangi asupan lemak trans dan jenuh dari makanan lain, meskipun telur sehat. Efeknya bisa berkurang jika pola makan kita masih dipenuhi gorengan berat, margarin, dan daging olahan. Contoh nyata, Pak Dharma, 69 tahun, pernah memiliki kadar kolesterol total di atas normal dan sempat menghindari telur selama hampir 2 tahun. Namun, setelah konsultasi ulang dan mengikuti pola makan yang seimbang, ia kembali mengonsumsi telur rebus 4-5 kali seminggu. Dalam 6 bulan, hasil pemeriksaan menunjukkan kadar HDL-nya naik, LDL-nya stabil, dan ia merasa lebih bertenaga. Kuncinya adalah pengolahan sehat dan porsi yang tepat. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa telur bukan musuh jantung, bahkan bisa menjadi sahabat jantung jika kita mengonsumsinya dengan bijak. Mengontrol kolesterol baik, HDL, dan menjaga kesehatan pembuluh darah adalah investasi jangka panjang bagi kita semua di usia lanjut. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat ke-9 dan ke-10 dari telur, yaitu perannya dalam menjaga berat badan ideal dan memberi energi stabil sepanjang hari. Dua hal ini tidak kalah penting, karena berat badan sehat dan energi yang cukup akan membantu kita tetap aktif, bahagia, dan mandiri di masa tua.
Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah melihat bagaimana telur membantu mengatur kolesterol baik dan menjaga kesehatan jantung. Sekarang, kita akan membahas dua manfaat yang sering dianggap sepele, padahal sangat penting untuk kesehatan lansia, membantu menjaga berat badan ideal dan memberi energi yang stabil sepanjang hari. Banyak orang mengira bahwa berbicara soal berat badan hanya relevan untuk orang yang ingin tampil langsing. Padahal, bagi lansia, menjaga berat badan yang sehat jauh lebih penting daripada sekadar penampilan. Berat badan yang terlalu tinggi bisa membebani sendi, meningkatkan risiko diabetes, dan memicu masalah jantung. Sebaliknya, berat badan yang terlalu rendah juga berbahaya karena bisa membuat tubuh lemah, rentan jatuh, dan sulit melawan penyakit. Manfaat 9. Menjaga berat badan ideal. Telur termasuk makanan yang sangat mengenyangkan, meskipun kalorinya tergolong rendah. Satu butir telur berukuran sedang hanya mengandung sekitar 70-80 kalori, tetapi menyediakan protein berkualitas tinggi, lemak sehat, dan berbagai vitamin serta mineral penting. Kombinasi ini membantu kita merasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi keinginan untuk ngemil berlebihan di antara waktu makan. Bagi lansia, rasa kenyang yang tahan lama ini sangat membantu mengontrol asupan makanan tanpa harus merasa kelaparan atau kekurangan energi. Hal ini terutama penting bagi mereka yang sedang menjalani diet sehat untuk menurunkan atau mempertahankan berat badan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sarapan dengan telur dapat membantu mengontrol berat badan lebih baik dibanding sarapan dengan karbohidrat saja. Misalnya, orang yang sarapan dengan telur dan sayur cenderung makan lebih sedikit di siang hari dibanding mereka yang hanya sarapan roti atau nasi tanpa protein. Selain itu, protein dalam telur membantu mencegah hilangnya massa otot ketika kita menurunkan berat badan. Ini penting, karena kehilangan otot dapat memperlambat metabolisme dan membuat tubuh terasa lemas. Dengan mempertahankan massa otot, tubuh tetap kuat meskipun berat badan berkurang. Cara mengonsumsi telur untuk menjaga berat badan. Pilih metode memasak rendah kalori, rebus, kukus, atau orak-arik tanpa banyak minyak. Kombinasikan dengan sayuran, sayur kaya serat akan menambah rasa kenyang tanpa menambah banyak kalori. Hindari tambahan yang tidak perlu, misalnya, jangan menambahkan mentega atau minyak berlebihan saat menggoreng telur. Jadwalkan konsumsi di pagi hari. Sarapan dengan telur dapat membantu mengatur nafsu makan sepanjang hari. Manfaat 10. Memberi energi stabil sepanjang hari. Selain membantu mengontrol berat badan, telur juga dikenal sebagai sumber energi yang stabil. Tidak seperti makanan manis atau karbohidrat olahan yang bisa membuat gula darah naik dan turun drastis, protein dan lemak sehat dalam telur membuat energi dilepaskan secara perlahan. Bagi lansia, kestabilan energi ini sangat penting. Gula darah yang naik turun terlalu cepat dapat memicu rasa lemas, pusing, bahkan berisiko pada penderita diabetes. Telur membantu menjaga gula darah tetap stabil, sehingga tubuh terasa bertenaga lebih lama. Vitamin B kompleks dalam telur, seperti B2, riboflavin, B6, dan B12 juga berperan besar dalam mengubah makanan menjadi energi yang bisa digunakan tubuh. Vitamin B12, khususnya, penting untuk lansia karena banyak orang di usia lanjut mengalami penurunan kemampuan menyerap vitamin ini dari makanan. Kekurangan B12 bisa menyebabkan rasa lelah berlebihan, lemas, dan bahkan gangguan saraf. Selain itu, zat besi dalam telur membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen inilah yang dibutuhkan setiap sel untuk menghasilkan energi. Jika tubuh kekurangan zat besi, kita bisa merasa cepat lelah dan lesu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bayangkan kisah Ibu Rini, 66 tahun, yang sering merasa lemas menjelang siang meskipun sudah sarapan. Sarapannya biasanya hanya teh manis dan roti putih. Setelah berkonsultasi dengan tenaga gizi, beliau diminta mengganti sarapan menjadi 1 butir telur rebus, seporsi sayur rebus, dan air putih. Hasilnya cukup mengejutkan. Dalam 2 minggu, beliau merasa lebih bertenaga hingga siang hari, dan tidak lagi merasa ingin ngemil manis di antara jam makan. Berat badannya juga mulai stabil, dan beliau merasa lebih ringan saat berjalan. Cerita seperti ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa perubahan besar pada energi dan berat badan kita. Tips memaksimalkan manfaat energi dari telur. Gabungkan dengan karbohidrat kompleks, misalnya, telur dengan roti gandum atau nasi merah untuk energi yang lebih tahan lama. Tambahkan sayuran, memberi tambahan vitamin, mineral, dan serat yang membantu pencernaan. Hindari konsumsi telur bersama gula berlebih, agar manfaat stabilisasi gula darah tetap optimal. Minum cukup air, energi optimal juga bergantung pada hidrasi yang baik.
Pesan dari Dokter Gizi. Dokter Gizi sering menekankan bahwa lansia perlu fokus pada makanan yang memberikan manfaat ganda, mengenyangkan, bergizi tinggi, dan memberi energi stabil. Telur adalah salah satu makanan yang memenuhi kriteria ini. Namun, seperti yang sudah sering kita bahas, kuncinya adalah mengonsumsinya dalam jumlah wajar dan mengolahnya dengan cara sehat. Bagi lansia yang sedang menurunkan berat badan, telur bisa menjadi menu andalan di pagi hari untuk memulai hari dengan energi yang cukup tanpa menambah beban kalori berlebih. Bagi yang sedang mempertahankan berat badan, telur membantu mencegah fluktuasi nafsu makan dan menjaga stamina. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas bagaimana telur dapat membantu mengontrol berat badan dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Dua hal ini akan membuat kita lebih semangat menjalani aktivitas, baik itu bekerja di kebun, bermain dengan cucu, atau sekadar berjalan santai di pagi hari. Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat ke-11 dan ke-12 dari telur, yaitu perannya dalam menjaga kesehatan kulit dan rambut. Ini adalah topik yang pasti banyak disukai, karena meskipun usia bertambah, semua orang tentu ingin tetap tampil segar dan percaya diri. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana telur membantu menjaga berat badan ideal dan memberi energi yang stabil sepanjang hari. Dua manfaat itu membuat tubuh kita terasa lebih ringan dan bertenaga. Namun, kesehatan bukan hanya dirasakan dari dalam, ia juga terlihat dari luar. Kulit yang sehat, rambut yang kuat, dan kuku yang tidak mudah rapuh adalah tanda bahwa tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup. Menariknya, telur punya peran penting juga di bagian ini. Di bab ini, kita akan membahas manfaat ke-11 dan ke-12 dari telur, yaitu bagaimana kandungan gizi di dalamnya dapat membantu menunjang kesehatan kulit dan rambut, sehingga kita tetap percaya diri meskipun usia bertambah. Manfaat 11. Menjaga kesehatan kulit. Kulit adalah organ terbesar di tubuh kita dan merupakan pelindung utama dari dunia luar. Seiring bertambahnya usia, kulit mengalami banyak perubahan. Lapisan dermis menjadi lebih tipis, produksi kolagen menurun, kelembapan berkurang, dan kemampuan regenerasi sel melambat. Hasilnya, kulit menjadi lebih kering, keriput mulai muncul, dan bekas luka lebih lama sembuh. Telur mengandung beberapa nutrisi penting yang bisa membantu memperlambat proses ini. Protein berkualitas tinggi. Kolagen, yang membuat kulit tetap kencang dan elastis, tersusun dari protein. Asupan protein yang cukup membantu tubuh memproduksi kolagen baru. Putih telur khususnya kaya akan albumin, jenis protein yang dapat membantu memperbaiki jaringan kulit dan mengencangkan pori-pori. Vitamin A dan vitamin E. Vitamin A membantu mempercepat regenerasi sel kulit dan memperbaiki jaringan yang rusak akibat sinar matahari. Vitamin E berperan sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, menjaga kelembapan, dan mengurangi tanda-tanda penuaan dini. Lutein dan zeaxanthin. Kita sudah membahas manfaatnya untuk mata di bab sebelumnya, tetapi kedua antioksidan ini juga melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan membantu mempertahankan kelembapan alami kulit. Lemak sehat. Lemak yang ada di kuning telur membantu menjaga kelembapan kulit dari dalam. Kulit yang terhidrasi dengan baik akan terasa lebih lembut dan tidak mudah pecah-pecah. Bagi lansia, konsumsi telur secara rutin, ditambah hidrasi yang cukup dan perlindungan dari sinar matahari, dapat membantu kulit tetap sehat dan memperlambat munculnya keriput berlebihan. Manfaat 12. Menjaga kesehatan rambut dan kuku. Selain kulit, rambut dan kuku juga mencerminkan kondisi kesehatan kita. Rambut yang kusam, mudah patah, atau rontok, serta kuku yang rapuh, seringkali menjadi tanda kekurangan nutrisi. Kandungan dalam telur yang bermanfaat untuk rambut dan kuku antara lain. Biotin, vitamin B7. Biotin adalah vitamin yang terkenal perannya dalam menjaga kekuatan rambut dan kuku. Kekurangan biotin dapat menyebabkan rambut rontok dan kuku rapuh. Telur, terutama kuningnya, adalah salah satu sumber biotin terbaik. Protein. Rambut sebagian besar tersusun dari keratin, yang merupakan jenis protein. Asupan protein dari telur membantu memperkuat struktur rambut dan merangsang pertumbuhan rambut baru. Zinc. Zinc membantu memperbaiki jaringan rambut yang rusak dan menjaga kelenjar minyak di sekitar folikel rambut tetap berfungsi normal. Kekurangan zinc sering menyebabkan rambut rontok berlebihan. Selenium. Selenium bekerja sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit kepala dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga folikel rambut tetap sehat. Pemanfaatan telur dari dalam dan luar. Yang menarik, telur tidak hanya bermanfaat jika dikonsumsi, tetapi juga bisa digunakan sebagai perawatan luar untuk kulit dan rambut. Untuk kulit,
Putih telur sering digunakan sebagai masker alami untuk mengencangkan kulit wajah, mengecilkan pori-pori, dan mengurangi minyak berlebih. Untuk rambut, campuran kuning telur dengan minyak zaitun atau madu bisa menjadi masker rambut alami yang melembabkan dan memberi kilau alami pada rambut. Namun, bagi lansia, fokus utama tetap pada konsumsi telur sebagai sumber nutrisi dari dalam, karena manfaatnya akan dirasakan lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Mari kita dengar kisah Pak Hendra, 65 tahun, yang selama ini mengeluhkan rambutnya menipis dan kukunya mudah patah. Setelah membaca artikel kesehatan, beliau mulai menambahkan telur rebus 3 kali seminggu ke dalam menu sarapannya, disertai sayuran dan buah. 6 bulan kemudian, beliau merasa rambutnya tidak lagi rontok sebanyak dulu, dan kukunya lebih kuat. Beliau juga mulai sesekali menggunakan masker putih telur di wajahnya. Hasilnya, kulit wajahnya terasa lebih kencang dan segar, membuatnya lebih percaya diri ketika bertemu teman-temannya di kegiatan komunitas lansia. Tips memaksimalkan manfaat telur untuk kulit dan rambut. Konsumsi secara rutin 3-7 butir per minggu, sesuai kondisi kesehatan dan anjuran dokter. Pilih cara memasak yang sehat, rebus atau kukus untuk mempertahankan vitamin dan mineral. Kombinasikan dengan makanan kaya antioksidan seperti sayuran hijau, wortel, tomat, dan buah beri. Hidrasi cukup. Minum air putih 6-8 gelas sehari untuk mendukung kelembapan kulit dan rambut. Gunakan perawatan luar jika mau, masker putih telur untuk kulit, atau masker kuning telur untuk rambut, sebagai tambahan perawatan alami. Pesan dokter gizi dan kulit. Banyak dokter gizi dan dermatolog sepakat bahwa kecantikan dan kesehatan kulit maupun rambut tidak bisa hanya mengandalkan produk luar. Asupan nutrisi yang tepat dari dalam jauh lebih penting. Telur menyediakan kombinasi protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat yang jarang ditemukan lengkap dalam satu bahan makanan. Bagi lansia, menjaga penampilan juga berhubungan erat dengan menjaga rasa percaya diri. Ketika kita merasa kulit dan rambut kita terawat, kita cenderung lebih semangat menjalani hari, lebih aktif berinteraksi dengan orang lain, dan lebih bahagia. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita sudah membahas semua 12 manfaat telur untuk kesehatan, dari menjaga mata dan otak, memperkuat otot, meningkatkan daya tahan tubuh, sampai mempercantik kulit dan rambut. Di bab terakhir nanti, kita akan merangkum semua manfaat ini, memberikan tips konsumsi telur yang aman bagi lansia, dan menutup dengan doa serta ajakan agar kita semua terus menjaga kesehatan dengan penuh kesadaran. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berjalan cukup jauh dalam perjalanan mengenal 12 manfaat telur untuk kesehatan menurut dokter. Dari bab 1 hingga bab 8, kita telah membahas bagaimana telur, makanan sederhana yang sering kita temui sehari-hari, ternyata menyimpan kekayaan nutrisi yang luar biasa. Sekarang, di bab terakhir ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengingat kembali semua manfaat yang telah kita pelajari, merangkumnya, lalu membicarakan tips konsumsi yang aman dan efektif, khususnya untuk lansia. Setelah itu, kita akan menutup dengan pesan dan doa, agar semua ilmu yang kita dapat hari ini benar-benar bermanfaat dalam kehidupan kita. Rangkuman 12 manfaat telur untuk kesehatan lansia. Menjaga kesehatan mata, kandungan lutein dan zeaxanthin melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas dan sinar biru, serta membantu mencegah katarak dan degenerasi makula. Mendukung fungsi otak kolin, vitamin B12, dan lemak sehat membantu mempertahankan daya ingat, meningkatkan fokus, dan menjaga kesehatan saraf. Memperkuat otot, protein berkualitas tinggi mencegah kehilangan massa otot, sarcopenia, dan meningkatkan kekuatan fisik. Mendukung pemulihan tubuh, asam amino, zat besi, dan zinc membantu memperbaiki jaringan, mempercepat penyembuhan, dan memulihkan energi setelah sakit atau cedera. Menjaga kesehatan tulang, vitamin D dan fosfor membantu penyerapan kalsium dan menjaga kepadatan tulang. Menguatkan sistem imun, selenium, zinc, vitamin A, dan vitamin E membantu melawan infeksi dan menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Mengatur kolesterol baik, HDL, dan menjaga kesehatan jantung. Penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah wajar dapat meningkatkan kolesterol baik tanpa membahayakan jantung jika diolah dengan sehat. Menstabilkan berat badan dan memberi energi tahan lama. Protein dan lemak sehat memberikan rasa kenyang lebih lama dan menjaga gula darah tetap stabil. Membantu mengontrol berat badan. Telur rendah kalori tetapi kaya nutrisi, sehingga membantu mengatur porsi makan dan mengurangi ngemil berlebihan. Memberi energi stabil sepanjang hari. Vitamin B kompleks membantu mengubah makanan menjadi energi, sementara zat besi memastikan oksigen tersebar ke seluruh tubuh. Menjaga kesehatan kulit, protein, vitamin A, vitamin E, dan lemak sehat menjaga elastisitas kulit,
mencegah kekeringan, dan mengurangi tanda penuaan. Memperkuat rambut dan kuku, biotin, protein, dan mineral penting seperti zinc dan selenium memperkuat rambut dari akar dan membuat kuku tidak mudah rapuh. Tips konsumsi telur yang aman untuk lansia. Walaupun telur sangat bermanfaat, bukan berarti kita bisa memakannya tanpa batas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi sahabat channel Lansia Sehat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. 1. Tentukan porsi yang tepat. Untuk lansia sehat tanpa masalah kolesterol tinggi, 1 butir telur per hari umumnya aman, atau sekitar 5-7 butir per minggu. Untuk lansia dengan riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, fokuskan pada putih telur, yang bebas kolesterol, dan batasi kuningnya sesuai anjuran dokter. 2. Pilih metode memasak yang sehat. Cara terbaik, rebus, kukus, atau orak-arik dengan sedikit minyak sehat, seperti minyak zaitun. Hindari menggoreng dengan minyak jelantah atau banyak mentega, karena dapat menambah lemak jenuh yang tidak sehat bagi jantung. 3. Pilih telur berkualitas. Telur ayam kampung atau telur ayam negeri segar sama-sama baik, asalkan bersih dan disimpan dengan benar. Jika memungkinkan, pilih telur dari ayam yang diberi pakan alami atau kaya omega-3. 4. Perhatikan kombinasi menu. Telur akan lebih bermanfaat jika dikombinasikan dengan makanan kaya serat, sayuran, buah, dan karbohidrat kompleks, nasi merah, roti gandum. Hindari memadukan telur dengan makanan tinggi lemak jenuh, misalnya daging olahan atau gorengan berat, jika tujuannya adalah menjaga kesehatan jantung. 5. Perhatikan kondisi khusus. Bagi penderita diabetes, penyakit ginjal, atau alergi telur, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menambah konsumsi. Pastikan telur dimasak matang sempurna untuk menghindari risiko bakteri salmonella, terutama bagi lansia yang daya tahan tubuhnya menurun. Kesadaran dalam mengonsumsi telur. Sahabatku, seringkali masalah bukan terletak pada telurnya, tetapi pada cara kita mengonsumsinya. Telur adalah bahan makanan yang fleksibel, bisa menjadi sarapan sehat, lauk makan siang, atau camilan sore hari yang bergizi. Namun, jika diolah dengan cara yang salah, misalnya digoreng berulang kali dalam minyak jelantah, manfaatnya bisa berkurang, bahkan berubah menjadi risiko. Selain itu, jangan lupa bahwa telur bukan satu-satunya sumber nutrisi. Variasi makanan sangat penting agar tubuh mendapat asupan gizi yang seimbang. Telur memang superfood yang terjangkau, tetapi ia akan bekerja lebih maksimal jika dipadukan dengan sayur, buah, biji-bijian, dan sumber protein lainnya seperti ikan, tahu, dan tempe. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tahu bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut membutuhkan kesadaran dan kebiasaan baik. Tidak ada makanan tunggal yang bisa menjamin kita terhindar dari penyakit, tetapi memilih makanan yang tepat setiap hari akan memberikan perlindungan besar bagi tubuh kita. Telur adalah salah satu pilihan itu, mudah didapat, murah, lezat, dan bergizi tinggi. Saya ingin mengajak sahabat channel Lansia Sehat untuk mulai memperhatikan apa yang kita makan. Mari kita lihat telur bukan hanya sebagai lauk sederhana, tetapi sebagai paket gizi yang membantu kita tetap bugar, cerdas, kuat, dan percaya diri. Sebelum kita menutup pembahasan ini, izinkan saya mendoakan. Semoga sahabat channel Lansia Sehat selalu diberikan kesehatan yang prima, tulang yang kuat, otot yang bertenaga, mata yang jernih, pikiran yang tajam, kulit yang segar, dan hati yang gembira. Semoga setiap butir telur yang kita nikmati menjadi sumber energi dan keberkahan untuk menjalani hari-hari kita. Jika sahabat merasa video atau tulisan ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau tetangga yang juga ingin hidup sehat. Dan, seperti biasa, saya ingin mendengar cerita Anda. Berapa kali Anda makan telur dalam seminggu? Apa yang Anda rasakan setelah rutin mengonsumsinya? Tuliskan di kolom komentar, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman dan inspirasi. Dengan begitu, kita menutup perjalanan kita membahas 12 manfaat telur untuk kesehatan lansia menurut dokter. Terima kasih sudah menemani dari awal hingga akhir. Mari kita terus menjaga kesehatan, bukan hanya demi diri kita, tetapi juga demi keluarga yang kita cintai. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, sahabat channel Lansia Sehat. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap sehat selalu.